Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Salam sejahtera buat teman selalu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak perlu banyak basa-basi lagi teman-teman. Mari kita dengarkan video Buya yang satu ini. Ulaika ila asatirul awalin. Ulaika ar-rusulu, mereka para rasul itu. Man qassallahu ala rasulihi minhum wa man lam yaksus. Ada di antara para rasul yang diceritakan dan ada juga yang tidak diceritakan. Ada yang diceritakan, ada yang tidak teman-teman. Iqtadat adalatullah wa rahmatuh, berdasarkan keadilan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, rahmat juga. Ya, ayyab'atsa bihim, untuk mengutus mereka, ila ibadi, berdasarkan keadilan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada hambanya, komunitas-komunitas manusia yang hidup di bumi ini. Apakah Cina, apakah Arab, apakah Jepang, apakah Amerika, apakah Eskimo, ya, bahkan justru Jazirah Arabia itu nggak ada orang waktu itu. Ya bayangkan aja, padang pasir, nggak ada air, nggak ada tanam-tanaman, ya kering kerontang. Kering kerontang, oke. Anda pernah mikir nggak di Mekah dulu, waktu Nabi sebelum lahir, Mekah nih penduduknya ada berapa orang? Nikah. Pernah mikir nggak? Belum. Indramayu tahun 571 Masehi, waktu Nabi lahir 571. Indramayu sudah ada orang belum? Nggak tahu dah. Ya kan bisa dihitung jari, nggak banyak tuh. Oke. Ya, berdasarkan keadilan Tuhan dikirimkan seorang utusan untuk memimpin mereka. Nah di Cina yang sudah 2000 tahun lebih dulu sudah punya kerajaan, masa nggak ada nabinya? Pasti ada teman. Betul nggak? Betul. Di Yunani, ya, para filosof dunia, Aristoteles, Socrates, Anaximenes, terus Pythagoras dan sebagainya, peradaban di Yunani kuno di sana, masa nggak ada nabinya? Pasti ada. Nah makanya juga orang menebak-nebak, jangan-jangan Aristoteles itu nabi juga. Bisa saja. Apa tidak? Kenapa tidak? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin. Socrates adalah nabi juga. Bisa, betul. Mungkin di kurangnya namanya Idris, jadi Socrates. Betul sekali, setuju. Beda saya. nama. Saya suka sekali. Beda. Betul. Tetapi di Al-Qurannya tidak diceritakan. Ya. Nabiullah, Rasulullah yang ada di Cina siapa ya? Tidak diceritakan. Ya kenapa? Ya karena orang Arabnya belum pernah berhubungan sama orang Cina. Kalau cerita juga apa artinya? Betul. Kenal juga enggak, di mana? Mereka nggak tahu Cina itu di mana. Betul. Ya, komunitas zaman primitif dulu meyakini bahwa manusia adanya ya di sini, di seberang gunung sana yang nggak ada orang, seberang lautan nggak ada orang. Oh. Sampai Iya. Christopher Columbus sendiri juga ditertawakan kok. Dia meyakini di seberang lautan Atlantik sana ada manusia tuh. Iya. Yang sekarang Amerika Serikat tuh. Dulu kan dia kan nggak ada orang, nggak ada pulau, nggak ada apa, sudah nggak ada. Ya itulah. Iya, dan kita juga dulu masih meyakini dunia ini apa sih? Iya. Ya, peradaban. Permadani, karena di Al-Quran juga ada wajaan al-arda firasya, kami jadikan bumi itu mendatar seperti permadani begini. Nah di sininya disangka oleh kijang, oleh tandukan kijang. Kijangnya naik ikan, ikannya di air, airnya di baskom. Baskomnya di mana? Ya begitulah. Betul gitu kan? Kitabnya ada aja. Gitu. Ya ternyata kan
itu hanya asatir, ya udah nggak ada masalah. Jadi ketika Tuhan itu mengutus seorang rasul, itu adalah berdasarkan keadilan dan rahmat. Adalatullah wa rahmatuhu, diitulah seorang nabi, seorang rasul untuk membimbing mereka. Ya, yubasyiruna. Nah, ini artinya Pak. Artinya memang kesimpulannya dari zaman dulu, teman-teman, masing-masing itu Tuhan sudah mengutus atau mengirimkan utusannya kepada tiap-tiap zaman. Mungkin saja teman-teman, dari sebelum abad Masehi sampai Masehi, bahkan sampai di abad sekarang, pasti Allah mengutus atau mengirimkan utusan-utusannya. Hanya saja yang terakhir adalah di zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah Nabi terakhir. Tapi untuk di abad sekarang, mungkin yang terkenal itu bahasanya adalah suatu saat nanti adalah Imam Mahdi. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan, memang banyak para wali yang sudah memang mungkin ada di sekeliling kita, teman-teman ya. Itu mungkin untuk di abad sekarang, karena memang contoh yang sudah Allah berikan, utusan terakhir, contoh yang memang sudah penutup dari segala contoh, itu adalah Kanjeng Nabi. Dan sekarang mungkin tinggal melengkapi. Dan di abad sekarang ya salah satu yang terkenal lah, itu adalah Imam Mahdi yang akan menjadi utusan suatu saat nanti kelak di akhir zaman. Tapi untuk di sekarang ini teman-teman, mungkin ya para wali, para ulama yang betul-betul lurus pengetahuannya, pemahamannya, pemikirannya, niatnya, dan segala macam. Kita lanjut. Kepada mereka ma'adahullah, tentang apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, al-usad, yang membangkang, ya, min jahimin, dalam bentuk husukan neraka jahim, wa ghadabun, dan juga kemarahan Tuhan. Kullu dzalika, semuanya itu, ya, li'alla yakuna linnasi Allahi hujjah ba'da rusuli, supaya manusia tidak lagi beralasan, betul, ya, kepada Tuhan. Ya, kenapa kami tidak dikirim utusan? Betul. Kenapa tidak diberitahukan? Betul. Kenapa tidak dibimbing, kan begitu? Betul, teman-teman. Sehingga manusia tidak lagi beralasan di hadapan Tuhan. Betul. Ya, karena Tuhan tidak membimbing mereka. Betul sekali. Walillahil hujjatu, dan Allah punya alasan al-balighah yang kuat fil anfusi wal afaq, baik secara jiwa maupun secara alam semesta. Wa qad a'tallahu al-bashara min al-aqli, Allah telah memberikan manusia dengan akal, mayatadabbaruna bihi, yang bisa dipakai untuk memikir, bertadabbur, menganalisa, memikirkan, berpikir, ya, dalail iman, tentang dalil keimanan, fil anfusi wal afaq, baik dalam diri kita maupun dalam alam semesta. Walakinnahu subhanahu rahmatan minhu bi'ibadihi, akan tetapi berdasarkan rahmat Allah, ya, bi'ibadihi, terhadap hambanya, waktu takdiran li ghalabati syahwat, dan juga menghargai dan melihat, ya, dengan bijaksana terhadap peran besar syahwat, alatilkal, ada terhadap alat tadi, al-azimah, yang besar, allati a'taha lahum, yang telah diberikan oleh Allah, yaitu
berakal, untuk berpikir. Iqtadat rahmatuhu wa hikmatuhu an yursila ilaihim ar-rusul. Ya, menuntut ya dengan artinya secara dengan rahmat Allah lah, maka Allah mengutus rasul kepada mereka. Ya, ayakuna yursila ilaihim ar-rusul mubasyirina wa mundhirin, memberi kabar gembira dan juga memberikan ancaman pada mereka. Yudzakirunahum wa yubasyirunahum, yang memberikan peringatan pada mereka dan memberikan penjelasan pada mereka. Wa yuhawiluna istinfadi fitratihim, dan juga para nabi berusaha untuk membangkitkan fitrah mereka. Wa tahrir uqulihim, dan memerdekakan akal mereka. Min rukam syahwat, dari tumpukan syahwat. Allati yahtajibu anha, yang telah menutup mereka. Au tahtuhjibuha, atau yang menutup akal tadi. Mintala ilal huda, dari dalil hidayah. Wa muhayyatil iman, dan sinyal-sinyal iman. Fil anfusi wal afaq, wa kana Allahu azizan hakima. Videonya habis, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah setiap zaman Allah selalu mengutus atau Allah selalu mengirimkan utusannya agar tidak menjadi alasan buat kita di hadapan Allah nanti kelak, atau sebagai alasan bahwasanya kita tidak punya utusan atau tidak dikirim utusan oleh Allah itu sendiri, teman-teman ya. Sedikit video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan teman-teman, karena saya juga masih memahami, belajar, mengkaji, karena saya suka video-video beliau ini untuk kita selalu mengaji agar tidak lepas dari tali-tali ketuhanan. Oke lah teman-teman, kita sambung di lain waktu. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.